Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, thank you for being here today. My name is Fakih Abita Pariski. My NPM 2441169. I'm from class 2 Management 24C. And today I would like to presentasi about pengertian teori pendugaan statistik. Teori pengertian pendugaan statistik. I hope this presentation will give you a clear understanding of the key points, and please feel free to ask question the end. To begin, I would like to give you a brief overview of the main points we will discuss today. First, I will explain the background of the topic. The next, we will look at some key findings and example. Finally, I will present the conclusion and the recommended based of the information gathered. Yang pertama yaitu apa sih pengertian teori pendugaan statistik ini sendiri? Di sini saya sedikit menjelaskan, yaitu teori pendugaan statistik adalah cara atau metode untuk memperkirakan nilai parameter sesuatu populasi berdasarkan data dari sampel yang digunakan untuk tidak mungkin mengamati seluruh populasi. Tujuannya ini adalah untuk membuat perkiraan yang akurat tentang karakteristik populasi. Contohnya seperti kita ingin tahu rata-rata tinggi semua siswa di sekolah, tapi hanya mengukur dari 30 siswa sebagai sampel. Hasil rata-ratanya itu, sampel ini dapat digunakan penduga rata-rata dari populasi itu sendiri. Next, kita lanjut ke manfaat dari pengertian teori pendugaan statistik ini sendiri. Yang pertama ada mengetahui karakteristik keseluruhan populasi, memungkinkan kita memahami sifat atau karakteristik semua anggota seperti rata-rata, proporsi atau varians. Yang kedua yaitu ada dasar untuk pengambilan sampel yang menentukan populasi, membantu memilih sampel yang representatif sehingga hasil penelitian lebih valid. Yang ketiga yaitu ada membantu membuat keputusan yang tepat dan data dari populasi atau sampel yang representatif bisa digunakan untuk analisis, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Adapun poin yang terakhir yaitu meningkatkan akurasi penelitian, seperti memahami populasi, membantu peneliti mengetahui seberapa besar sampel yang digunakan agar estimasi parameter lebih akurat. Dan yang next ada jenis-jenisnya, yaitu ada 4 poin. Ada 4 jenis-jenis dari teori pendugaan statistik. Yang pertama ada populasi terbatas atau finite population, populasi yang jumlahnya anggota terbatas dan dapat dihitung. Contohnya seperti semua siswa di sebuah kelas, misal 30 orang, semua mobil di daerah tertentu. Yang kedua yaitu ada populasi tak terbatas atau infinite population, populasi yang jumlah anggotanya sangat besar atau tidak dapat dihitung. Contohnya seperti lemparan koin yang bisa dilakukan semua kemungkinan hasil uji coba fisik tertentu. Dan yang ketiga ada
populasi nyata atau real population. Populasi yang benar-benar ada dan dapat diamati secara nyata. Contohnya seperti mahasiswa di universitas, kita sebut X ya. Semua pasien di rumah sakit, kita sebut Y. Yang keempat ada yaitu populasi teoristis atau konseptual population. Yang populasi ini dibayangkan atau bersifat konsep, biasanya digunakan dalam model statistik atau probabilitas. Contohnya seperti semua hasil melempar dadu dapat memungkinkan hasil pengukuran tinggi badan dan jika diulang tanpa batas. Dan populasi apa sih populasi dan sampel dalam teori pendugaan statistik ada juga yaitu populasi dan sampel. Di sini saya akan menjelaskan apa itu populasi. Populasi keseluruhan objek, individu atau data yang menjadi sasaran penelitian. Contoh dari populasi yaitu semua siswa di satu sekolah, semua pasien di rumah sakit. Manfaat dari populasi itu adalah mengetahui karakteristik keseluruhan populasi. Yang kedua ada menjadi dasar untuk menentukan sampel yang representatif, yaitu ada yang ketiga untuk membantu pengambilan keputusan berdasarkan data populasi. Dan ada juga pun sampel yaitu pengertian sampel bagian dari populasi yang diambil untuk dianalisis agar bisa mewakili populasi. Contohnya seperti 50 siswa dari 500 siswa di sekolah diambil sebagai sampel untuk mengetahui rata-rata tinggi dari badan. Manfaat dari sampel ini sendiri yaitu pertama ada menghemat waktu, biaya, dan tenaga, memudahkan penelitian jika populasi sangat besar. Data sampel digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi. Adapun juga yaitu parameter dan statistik. Yang pertama ada parameter adalah untuk ukuran atau karakteristik yang mewakili seluruh populasi. Contohnya seperti rata-rata tinggi seluruh siswa di sekolah. Dan kedua contohnya seperti proporsi siswa yang lulus ujian. Dan manfaatnya yaitu ada mengetahui karakteristik populasi secara keseluruhan. Yang kedua ada menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada membantu merancang penelitian yang akurat. Adapun juga statistik yaitu untuk mengukuran atau karakteristik yang dihitung dari sampel. Contohnya seperti rata-rata tinggi 50 siswa, proporsi siswa lulus dari sampel. Manfaat untuk memperkirakan parameter populasi. Yang kedua ada manfaatnya menghemat waktu, biaya, dan tenaga dibanding mengukur seluruh populasi. Yang ketiga ada membantu analisis data dan pengambilan data keputusan berbasis sampel. Hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam teori pendugaan statistik ini? Yang pertama ada statistik sampel digunakan untuk memperkirakan parameter populasi karena biasanya untuk tidak mungkin meneliti seluruh populasi. Kita menggunakan sampel sebagai representasi. Contohnya seperti mengambil rata-rata tinggi badan dari 50 siswa sampel untuk memperkirakan rata-rata seluruh siswa di sekolah. Yang kedua, adapun penduga yang baik harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, tidak bias, rata-rata penduga sama dengan nilai parameter populasi. Yang kedua ada efisien, memiliki varians terkecil dibanding penduga lainnya. Yang ketiga ada konsisten, semakin besar sampel menduga semakin mendekati nilai sebenarnya. Dan yang ketiga terakhir, pendugaan membantu mengambil keputusan. Dengan pendugaan kita bisa membuat keputusan berdasarkan data sampel, menghemat waktu, tenaga, biaya. Contohnya seperti perusahaan bisa memperkirakan
kepuasan pelanggan tanpa survei ke semua pelanggan. Adapun kesimpulannya sendiri yaitu pendugaan statistik adalah cara untuk memperkirakan nilai parameter populasi berdasarkan data sampel. Yang kedua, ada terdapat data dua jenis pendugaan. Pendugaan titik satu nilai sebagai parameter. Dan yang ketiga, ada penduga yang baik harus tidak bias, efisien, dan konsisten. Yang keempat, ada populasi dan sampel menjadi dasar pendugaan sampel digunakan karena populasi biasanya terlalu besar untuk diamati seluruhnya. Yang kelima adalah pendugaan statistik memudahkan pengambilan keputusan yang menghemat tenaga dan biaya serta memberikan perkiraan yang cukup akurat tentang populasi. In conclusion, I hope this presentation has give you a clear understanding of the topic. Thank you very much for your attention. If you any question or would like to further clarification, I will be happy to answer them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.